yang memang masih taat, masih turut terhadap arahan dari guru atau dari orang tua atau orang dewasa. Nah, di balik semua itu, di balik aset-aset yang kita miliki, tadi lahan yang luas tidak hanya sebatas kebun, tapi halaman kelas pun banyak, halaman kelas pun luas. Nah, mengingat hari ini zaman sekarang semua serba dibungkus oleh plastik. Nah, saya melihat setiap hari di lingkungan sekolah itu, apalagi selain bulan suci Ramadan, banyak sampah-sampah plastik. Nah, dari mana sampah-sampah plastik itu? Itu dihasilkan dari bekas jajanan baik anak-anak maupun warga sekolah lainnya, termasuk mungkin kita sebagai guru. Nah, oleh karena itu, melihat kemirisan hal tersebut, tuntutan yang tadi saya harus membuat sebuah program karena saya merasa miris terhadap keadaan tersebut. Oleh karena itu, saya membuat sebuah program yang dinamakan dengan PP-Link. PP-Link ini akronim dari Program Edukasi Peduli Lingkungan. Program ini tidak hanya sebatas kepada lingkungannya sampah, tapi tadi menggunakan aset yang kita miliki, yaitu adanya lahan yang luas, termasuk kebun kita yang lumayan luas. Adapun yang dilakukan dalam program ini, yang pertama untuk mengantisipasi sampah plastik. Ini memang sudah ada cara-cara yang sudah dilakukan ya Bu, Pak. Yang pertama misalnya adanya jadwal piket bagi murid-murid kita. Kemudian ada juga penjaga sekolah. Kemudian ada bahkan sampai sudah melaksanakan jadwal pembakaran sampah plastik itu. Namun hal tersebut tetap tidak bisa maksimal dalam mengantisipasi penumpukan sampah tersebut. Apalagi jika cuaca atau suasananya masuk ke penghujan. Ya, masuk ke penghujan. Jadi sulit ya Bu untuk membakar sampah itu. Nah, otomatis kan secara sehari misalnya sudah berapa ton sampah tuh yang dikumpulkan. Nah, otomatis akan menumpuk dan nanti mungkin akan menjadi racun juga bagi tanah. Mungkin seperti itu ya Pak. Di sini ada guru IPA, jadi lebih paham mungkin ke arah sana. Nah, jadi kegiatan yang dilakukannya adalah nanti anak itu atau murid
kalau lingkungan sudah bersih, insya Allah semua jadi sehat. Itu yang diharapkan. Yang kedua, tumbuhnya budaya positif dari murid seperti cinta lingkungan, gotong royong, empati, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah terciptanya reboisasi. Berarti kalau yang ketiga ini dikhususkan untuk lahan yang masih kosong. Berikutnya, struktur program dan mitra. Berarti siapa saja yang terlibat. Skala program kegiatan PPOI yang akan dilaksanakan ini adalah melibatkan seluruh warga SMP Negeri 2 Langkah Pancar. Adapun waktu pelaksanaannya, kalau membawa alat makan dan minum berarti itu otomatis tiap hari, kecuali bagi warga yang memang sedang melaksanakan saum atau puasa. Nah, sedangkan kalau membawa satu pohon satu murid itu berlaku 1 semester. Nah, adapun mitranya kolaborasi antara CGP yaitu saya dan semua warga sekolah. Karena tidak mungkin sebuah program bisa berjalan jika tidak ada dorongan, jika tidak ada dukungan dari semua pihak, termasuk di sini dari warga di SMP Negeri 2 Langkah Pancar, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, termasuk juga dari orang tua. Mungkin itu program yang menjadi program saya nanti yang akan disodorkan dalam program guru penggerak di modul terakhir ini. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada dari Bapak atau dari Ibu yang akan memberi saran atau memberi tanggapan terhadap program yang sedang saya susun. Baik. Baik, dari saya dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Is sebagai salah penggerak dari SMP di dan saya akan Bapak Ibu yang peserta dalam kegiatan diskusi ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu dalam kegiatan sosialisasi tentang program yang direncanakan oleh Ibu Is sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Ibu Is tadi mengambil judul program adalah Kakaring ya, program peduli lingkungan. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini sangat menyambut baik ya terhadap program ini, dan saya yakin dengan program ini lingkungan di sekolah kita akan benar-benar terkendali, dan saya berharap tentunya Bu Is bisa bersinergi dengan baik dengan Bapak Ibu di sini sehingga program ini benar-benar bisa terwujud, bisa terlaksana sehingga tercipta lingkungan SMP Negeri 2 Langkah Pancar ini yang benar-benar bersih, benar-benar sehat, sehingga dapat dirasakan oleh kita sebagai warga sekolah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari program yang akan dibawakan atau dilaksanakan oleh Bu Is beserta guru-guru di SMP Negeri 2 Langkah Pancar. Terima kasih, Bu Is. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Itu berarti bentuk dukungan dari Bapak. Insya Allah untuk ke depan ini program tidak hanya sebatas program. Insya Allah saya akan jalankan. Hanya mungkin dari rekan-rekan juga saya mohon bantuan dan dukungannya agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Baik, mungkin dari ibu bapak yang lain yang akan menambahkan, saya persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau cukup tidak ada lagi, terima kasih Bapak. Bagi ibu bapak yang lain, saya ucapkan pula terima kasih. Mohon doanya sehingga saya bisa melaksanakan semua ilmu-ilmu, mengimplementasikan semua ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak.
Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat ya, walaupun dalam keadaan kalian puasa, tapi semangat kalian masih tetap seperti kalian tadi pagi-pagi sarapan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah sudi berkumpul di ruang ini untuk berdiskusi berkaitan dengan program yang akan Ibu lakukan. Perlu Ibu sampaikan terlebih dahulu, Ibu kali ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan ini merupakan modul terakhir. Ada tugas untuk membuat sebuah program. Ya. Nah, program ini programnya harus berdampak positif pada murid. Nah, selain itu juga syarat dari program yang dibuat itu atau yang disusun harus menggunakan aset sekolah atau mengoptimalisasikan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah program. Nah, apa programnya? Mari kita lihat secara bersama-sama. Nah, nama programnya ini apa dibacanya? Pepeling. Ketika kalian menyebutkan pepeling, apa yang kalian pikirkan? Bahasa apa kira-kira itu? Bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa pepeling? Ayo. Bahasa Sundanya apa? Sadar. Yang lain? Mengingatkan. Nah, mengingatkan. Ya, pepeling itu mengingatkan. Mengapa Ibu mengambil ini? Nah, program apa ini? Ini sebenarnya adalah akronim, ya. Akronim dari program edukasi peduli lingkungan. Ya, jadi ini sebuah program untuk mengingatkan kita pada kepedulian terhadap lingkungan. Mengapa mengambil ini? Nah, latar belakang Ibu mengambil program peduli lingkungan. Yang pertama, kita memiliki aset, ya, kita memiliki aset di belakang, sebagaimana yang kalian ketahui, itu punya lahan kebun yang luas. Begitu juga dengan di depan halaman kelas yang di belakang juga sama kan, halamannya cukup luas. Nah, kemudian selain dari kebun, kita juga memiliki, alhamdulillah, Ibu sangat bersyukur memiliki murid-murid seperti kalian yang masih turut, yang masih taat terhadap arahan-arahan yang jelas, yang positif dari orang dewasa maupun dari sesama. Berikutnya, nah, Ibu merasa prihatin dengan keadaan saat ini. Mana prihatinnya? Kalian tiap hari kalau selain bulan suci Ramadan suka jajan? Suka. Kalau kalian jajan menggunakan apa? Plastik. Nah, plastiknya dikemanakan? Dibuang. Kemana dibuangnya? Ke tong sampah. Dari tong sampah itu kemana? Ke tempat. Ada ke tempat pembuangan. Nah, posisi di sana langsung hilang tidak? Tidak. Apa yang dilakukan? Dibakar. Nah, itu sudah ada petugas di kelas 7 ya, yang dekat dengan tempatnya. Kelas 7 ini silakan tugas orang-orang yang membakar sampah bahkan tiap hari. Baik, itu bisa dilakukan jika keadaannya kering. Ya, jika keadaannya kering. Bagaimana kalau posisi musim hujan? Apa yang akan terjadi menurut kalian? Nah, tidak akan bisa dibakar karena sulitnya, walaupun itu berupa plastik. Sedangkan kita tahu yang namanya plastik itu tidak bisa terurai.
nanti bawa masing-masing, ya, tempat makanan dan tempat minum sendiri. Ketika akan jajan, tempat-tempat tersebut dibawa ke kantin, dibawa ke tukang dagang, nanti disodorkan, ya, tuh. Jadi kalian tidak menggunakan plastik. Kira-kira kalau seperti itu, ya, kira-kira kalau seperti itu plastiknya akan banyak tidak? Tidak. Bahkan tidak ada, ya, kalau semua sudah menggunakan itu. Berikutnya, penggunaan tadi aset kita kebun yang cukup luas. Nah, di sini juga tidak hanya sebatas membawa tempat makan dan tempat minum, tapi juga dengan satu pohon satu murid. Ya, satu pohon satu murid. Ini nanti kalian bawa kemudian bisa ditanam di kebun sekolah yang ada di belakang itu. Jadi kita bisa memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, perlu kalian ketahui tujuan dari program ini. Walaupun tadi sudah dikatakan ya bahwa ini untuk mengantisipasi sampah. Nah, secara detailnya, yang pertama terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Betul tidak? Kalau misalnya tidak ada sampah akan bersih. Betul. Akan bersih. Kalau suasana bersih maka akan sehat. Yang kedua, tumbuhnya budaya positif pada murid seperti cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan karena tadi senang kebersihan. Kemudian gotong royong. Di mana letak gotong royongnya? Bisa bergotong royong dengan orang lain. Ya. Kemudian empati. Merasa oh iya orang lain juga bawa tempat makan, tempat minum, jadi tidak akan mengotori lingkungan. Ya. Ketika saya akan buang sampah, ingat tidak boleh. Ya, karena menghargai, ya, menghargai lingkungan yang sudah dibersihkan oleh orang lain. Kemudian bertanggung jawab. Nah, ini yang lebih penting, bertanggung jawab. Mana bentuknya dari bertanggung jawab? Ketika kalian membawa tadi, jika jajannya bawa alat sendiri, maka setelah selesainya alat-alat itu dibuang atau tidak? Tidak. Tapi bagaimana? Dibawa pulang. Sebelum dibawa pulang, dicuci. Ya, dicuci. Berarti tanggung jawab pada benda yang dimiliki. Itu juga termasuk tanggung jawab pada kebersihan lingkungan. Berikutnya, tujuan yang ketiga adalah terciptanya reboisasi. Apa reboisasi? Penghijauan. Karena tadi difokuskan kemana? Difokuskan ke kebun sekolah yang ada di belakang. Nah, itu tujuan dari program yang akan Ibu usung. Kemudian, nah, struktur program dan mitra. Maksudnya siapa saja nih yang terlibat? Nah, nih, skala program kegiatan PPL dilaksanakan oleh warga SMP 2. Kemudian waktu pelaksanaan bawa alat makan dan minum otomatis ini setiap hari karena digunakan setiap hari kecuali di bulan suci Ramadan atau bagi siswa-siswa yang sedang puasa, ya. Kemudian waktu pelaksanaan bawa satu pohon satu semester atau per semester. Kalau satu pohon satu semester. Nah, kira-kira nih nanti menurut kalian memberatkan apa tidak ya? Karena kalau 1 bulan 1 pohon nanti penuh ya. Di luas lahan kita itu kebunnya hampir 1 hektar. Sedangkan di sekolah murid itu ada hampir 120. Bisa dibayangkan kan kalau per bulan. Makanya Ibu ambil per semester, kira-kira nih per semester bisa tidak? Kemudian berkolaborasi antara CGP yaitu Ibu dan semua warga sekolah. Nah, itu program yang akan Ibu usung dan ini mulai didiskusikan dengan kalian sebagai murid di SMP Negeri 2 Langkap. Baik, sebelum Ibu tutup, karena ini sudah, terima kasih. Ayo, barangkali ada yang mau menanggapi dari kalian atau boleh memberi saran misalnya. Ayo, siapa? Ayo, Setiawan apa? Bagaimana jika kegiatan itu berkolaborasi dengan OSIS? Nah, bisa.
Ya, apakah kamu sekarang sudah menjadi pengurus OSIS baru? Masuk ya, masuk pengurus OSIS baru. Baik, bagus itu boleh ya. Nanti dijadikan juga masuk program OSIS boleh berkolaborasi. Justru nantinya juga bisa ya, tidak hanya sebatas dikontrol atau yang bertanggung jawab tidak hanya sebatas guru, tapi tadi ada bisa tidak Bu ya? Jelas bisa. Nanti kita dalam penyusunan strateginya bagaimana, berarti OSIS akan dilibatkan kembali. Bagus Sutiawan. Yang lain? Sok tenang aja Bu. Baik, silakan. Aku setuju dengan program tersebut karena di sekolah kami ini banyak sekali fasilitas yang digunakan saat belajar oleh siswa. Tapi apakah program ini hanya digunakan oleh siswa saja? Enggak. Program tersebut karena di sekolah kami ini banyak sekali fasilitas yang digunakan oleh siswa. Ya. Tapi apakah program ini hanya berlaku untuk siswa saja? Nah, bagus pertanyaannya nih. Apakah program ini hanya untuk siswa saja? Jelas tidak. Ya, Ibu jawab jelas tidak. Karena apa? Yang ada di sekolah siapa? Yang ada di sekolah? Apakah hanya siswa? Tidak. Tapi ada siapa? Guru. Ada siapa lagi? Staf TU. Baik. Menurut kalian, coba kalau menurut kalian itu kira-kira cukup di siswa enggak? Tidak, karena guru juga suka jajan. Ya, terkadang jajan kan guru juga. Nah, oleh karena itu, program ini akan dilakukannya tidak hanya berlaku pada siswa, tapi juga berlaku semua warga SMP Negeri 2 Langkat. Bagus. Ada lagi mungkin? Bahwa bukan berupa kayu tetapi berupa buah agar hasilnya bisa dikonsumsi oleh warga sekolah ataupun dijual. Baik, bagus. Berarti tadi ke yang satu pohon satu murid ya? Di sana fokusnya. Iya. Menurut kalian coba ya, menurut yang lain bagaimana? Ini bisa tidak kalau misalnya pohonnya tidak kayu katanya? Menurut pemikiran kalian bagaimana? Bisa tidak? Bisa. Manfaatnya lebih banyak yang mana? Yang buah. Baik. Berarti yang buah-buahan contohnya apa nih? Jambu, Jambu. Apalagi? Mungkin yang lain bisa memberikan mangga, rambutan. Apalagi? Jeruk. Terus? Durian, manggis. Itu kan bisa ya? Baik. Ya, berarti ada suara dan pilihan dari kalian. Ternyata ini boleh nggak? Jelas boleh. Ya, itu bagus. Berarti kalian sudah berpikirnya tidak hanya sebatas oh ini pohon, cukup hanya dengan kayu saja yang bisa nanti dijadikan bangunan atau nanti bisa juga ya kayu dijual. Tapi tadi bagaimana kalau misalnya buah-buahan kan bisa dimakan? Siapa yang memakan? Bisa murid, bisa juga guru atau warga sekolah. Nah, Ibu ingin balik tanya lagi. Yang tadi ketika kan bisa dimakan, dikonsumsi, juga bisa dijual. Ya, tadi ada seperti itu dalilnya. Kira-kira uangnya kalau dijual buat apa? Untuk siapa? Untuk sekolah. Baik. Bisa untuk sekolah, bisa juga masuk ke kas OSIS. Baik. Ada lagi? Cukup seperti itu? Baik. Menurut kalian program Ibu tadi itu apakah bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan di sekolah kita ini? Bisa. Mudah-mudahan ya kita ini tidak hanya sebatas program, tapi karena tadi sudah ada tawaran bisa tidak bergabung dengan berkolaborasi dengan OSIS. Kemudian tadi ada juga ini perwakilan dari kelas 9 yang memang sebentar lagi, walaupun sebentar lagi berarti ada nilai kecintaan terhadap sekolah. Menawarkan seperti itu. Terima kasih atas tanggapan, saran dari kalian. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan program